Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami kembali naikkan kepadamu di pagi yang indah ini. Sebab saat ini kami boleh kembali ada di hadirat-Mu. Ini adalah semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar sebelum kami melakukan siaran Tuhan dalam hal penyampaian firman Allah melalui renungan di pagi yang indah ini, kami mohon Roh Kudus tolong kami, biar kami Tuhan bisa menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan yang kami boleh sama-sama dengarkan di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi yang indah ini kita akan meneruskan kembali renungan kita dengan judul yang masih tetap sama, yaitu karakteristik orang-orang yang disertai Tuhan. Nah, pagi yang indah ini kita akan masuk pada bagian yang ke-9 ya. Nah, nasnya sudah beralih. Kalau kemarin kita sudah mengalaskan mendasarkan pada kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai selesai. Hari ini kita memulai di pasal yang baru, yaitu pasal 39 ya. 39 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di sini redaktur Alkitab memberikan judul bacaan Yusuf di rumah Potifar ya. Kita dengarkan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, saudaraku yang kekasih, kemarin kita sudah melihat pada bagian yang ke-8 ya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang-orang Ismail ya, saudagar-saudagar yang sedang mengadakan perjalanan dari tanah Gilead menuju ke tanah Mesir ya. Yusuf dijual dengan harga 20 keping perak. Harga 20 keping perak ini merupakan harga seorang budak. Harga paling tinggi dari seorang budak pilihan ya. Sebab pada zaman Fir'aun, pada zaman dahulu, apabila seorang tuan, seorang petinggi, pejabat negara atau pengusaha kaya kalau disesuaikan dengan era sekarang, ya, mereka itu bukan hanya memiliki ASN, ART, yaitu kalau sekarang istilahnya itu pembantu rumah tangga, ya. Ada mereka juga memiliki budak-budak ya. Jadi di samping mereka memiliki pembantu rumah tangga yang mendapat melayani tuan mereka ya, dan ada juga mereka memiliki budak-budak. Nah, budak-budak ini dipekerjakan di ladang-ladang ya, di peternakan-peternakan yang mereka miliki pada masa lalu ya. Nah, ayat 1 dan ayat 2 tadi kita sudah baca ketika pedagang orang Ismail yang dari Gilead itu membawa damar ladan untuk diperjualbelikan di Mesir ya. Mereka membeli juga Yusuf dari saudara-saudaranya, dan sesampainya di Mesir ya, di rumah Potifar ya, mereka menjual Yusuf kepada Potifar ya. Tentunya harga mungkin ya sama ya, atau kalau harga budak pada itu budak yang terbaik ya, yang gagah, yang kuat ya, memiliki badan yang kokoh,
harganya 20 dinar, ya, 20 sikal perak, ya. Dan apa yang terjadi, saudara, ya? Di ayat yang kedua dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bagian A ayat yang kedua ini menyatakan Tuhan tetap menyertai orang-orang yang memiliki karakter yang baik, ya. Jadi karakteristik orang-orang yang disertai Tuhan, dia itu, ya, dapat anugerah luar biasa dari Tuhan, ya. Sebab dengan karakteristik yang mereka miliki itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, ya. Di sini sampailah mereka di Mesir, Yusuf berada di rumah Potifar, ya. Bagian B ayat ini berkata, maka tinggallah ia atau Yusuf di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudaraku yang kekasih, Yusuf tiba di rumah Potifar, dia dibeli oleh Potifar dan tinggal dia di sana, ya. Rumah Potifar ini bukan menyatakan bahwa Yusuf tinggal satu atap dengan Potifar, sebab tuan-tuan atau saudagar-saudagar kaya yang memiliki kekayaan, ya, kita lihat seperti Ayub, ya. Ayub adalah seorang yang paling kaya di daerah timur, ya. Dia memiliki banyak budak-budak. Budak-budak ini adalah orang-orang yang satu rumah dengan tinggal di rumah milik tuannya, tetapi tidak satu atap. Ya, biasanya tuan-tuan pada masa itu mereka memiliki rumah terpisah dengan rumah inti di mana keluarga daripada sang majikan itu ada, ya. Jadi rumah di sini dikatakan, saya baca lagi ayat 2. Maka tinggallah ia di rumah tuannya. Rumah di sini adalah rumah tempat di mana budak-budak itu tinggal, ya. Saya tidak tahu ada berapa banyak budak yang dimiliki oleh oleh Potifar sebagai pengawal raja, pengawal istana raja. Tetapi Yusuf tinggal di sana, tapi tidak satu atap, rumah yang terpisah, ya. Tetapi yang terjadi, Yusuf itu tetap menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, ya. Karakteristik orang-orang, ya, yang disertai Tuhan itu terbukti, terlihat dan dapat dilihat oleh mata melalui pekerjaan yang mereka lakukan. Apapun yang mereka kerjakan, di sini dikatakan, ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, ya. Orang-orang yang karakteristiknya bagus, Tuhan buat selalu berhasil apapun yang dilakukannya. Saudaraku, kalau kita memiliki karakteristik seperti Yusuf, itu sudah pasti Tuhan bukan cuma menyertai, tetapi Tuhan membuktikan bahwa orang yang takut akan Tuhan bukan cuma disertai Tuhan, tetapi diberkati juga dalam hal apa yang dilakukannya. Apapun yang kita lakukan selalu pasti berhasil, ya. Itu adalah bukti nyata, ya. Bukti nyata sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Kita harus selalu, ya, berkenan di hadapan Tuhan supaya apa yang kita lakukan selalu berhasil, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat Yusuf bisa berhasil, Tuhan pasti bisa membuat kita berhasil, ya. Bagaimana caranya, ya? Nah, ini kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-18. Matius 18 ayat yang ke-18, kita akan lihat referensinya. Matius 18 ayat yang ke-18, di sini Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa yang dimaksud di ayat ini, saudara, ya? Apapun yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Apapun, ya, yang tidak kita ikat di bumi tidak juga terikat di sorga,
ya, artinya terlepas di sorga. Ini betapa pentingnya orang percaya itu harus memiliki kerajinan, suka bekerja, ya. Seperti kita lihat awal-awal, ya, Kejadian 37 ayat 2 dan 3. Ya, di situ kita lihat kembali ayat ini, ya. Kejadian 37 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kejadian 37 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, ya, jadi ia masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Yusuf biasa menggembalakan kambing domba, ya. Jadi seorang yang disertai Tuhan, dia itu orang ini adalah orang yang rajin, tidak malas. Apa yang kita ikat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di bumi ini pasti terikat di sorga. Tetapi apa yang kita lepaskan, tidak kita lakukan di bumi, kita juga tidak akan mendapatkan upah, ya, sebagai upah dari hasil kerja kita. Nah, di rumah Potifar pun, ya, di rumah ayahnya sendiri, Yusuf selalu berhasil. Dalam arti dia rajin, dia nggak peduli dia dimarahi, ya, dia tidak disenangi, ya, dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dia tetap rajin bekerja. Walaupun mereka memusuhi dia, berencana membunuh dia, dia tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada terjadi di sekitar dia. Dia tetap bekerja, ya. Saudaraku, kalau di rumah ayahnya Yusuf, ya, tetap rajin dan bekerja, kenapa dikatakan di sini dia selalu berhasil ketika ada di rumah Potifar? Tuhan yang sama, ya, yang telah menolong dia di tengah-tengah keluarganya, dia juga tetap bekerja dengan rajin, sehingga apapun yang dikerjakan, apa yang diikat oleh Yusuf, itu berhasil. Saudaraku yang kekasih, kalau kita ingin selalu diberkati berhasil, mari kita jaga integritas kita, atau dengan kata lain, ya, karakteristik kita, ya, supaya kita selalu berhasil. Sebab orang yang disertai Tuhan pasti mengalami keberhasilan dalam segala yang dilakukannya. Ya, apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Puji nama Tuhan. Biarlah kiranya kita selalu tetap menjadi orang yang selalu rajin, sehingga dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, selalu dibuat Tuhan berhasil. Puji Tuhan. Sampai di sini renungan kita di pagi yang indah ini. Mengakhiri renungan ini, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kembali lagi kami naikkan hanya bagi-Mu. Sebab Tuhan, oleh anugerah-Mu kembali pagi yang indah ini kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan melalui renungan yang indah di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami percaya Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu di hati kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk mengaplikasikan kebenaran ini di sepanjang hari ini di berbagai aktivitas kami yang berbeda-beda. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali besok hari di waktu dan saat yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.